Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Lisa Kurniasari Wibisono, SEMM. Saya merupakan salah satu dosen pada program studi manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Indonesia Toraja. Di Prodi Manajemen, saya mengajar mata kuliah pada bidang konsentrasi pemasaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Digital Marketing. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib pada program studi manajemen di semester 4. Digital marketing adalah sebuah kegiatan atau upaya memasarkan atau mempromosikan sebuah merek dan dengan menggunakan media digital atau internet dengan tujuan menarik calon konsumen atau konsumen secara tepat. Mempelajari mata kuliah digital marketing ini sangat penting karena terletak pada perannya dalam membantu proses dalam sebuah bisnis untuk beradaptasi dan berkembang di era digital saat ini. Selain itu, dengan adanya digital marketing juga, bisnis itu dapat menjangkau audiens yang lebih luas dan meningkatkan engagement pada pelanggan serta mengoptimalkan biaya pemasaran. Mata kuliah ini juga memerlukan kemampuan untuk memahami konsep pemasaran modern, sehingga untuk mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa harus melulusi mata kuliah prasyarat, yaitu manajemen pemasaran. Yang artinya, mahasiswa akan memprogram mata kuliah ini harus melulusi mata kuliah prasyarat tersebut. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS, dan setelah lulus, mahasiswa diharapkan dapat mampu memahami konsep digital marketing. Mahasiswa juga mampu menerapkan konsep digital marketing pada bisnis dengan skala tingkat lokal, nasional, maupun global. Mahasiswa juga diharapkan mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan serta menerapkan nilai-nilai humaniora. Berikutnya, mahasiswa juga diharapkan mampu menghasilkan solusi, gagasan, dan desain digital marketing. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan mampu untuk menyelesaikan masalah rutin dari fungsi manajemen. Yang terakhir, mahasiswa juga diharapkan mampu merancang komunikasi, bernegosiasi, dan mampu mengambil keputusan manajerial secara tepat. Untuk dapat mencapai kemampuan tersebut, maka mahasiswa akan diberikan beberapa topik yang akan dibahas dalam perkuliahan dengan total 16 kali pertemuan termasuk UTS dan UAS. Adapun topik-topik yang akan dibahas beserta kemampuan yang akan dicapai yaitu yang pertama, pengaruh teknologi informasi dalam perkembangan marketing. Diharapkan setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa mampu menjelaskan perkembangan marketing dan bagaimana pengaruh teknologi dalam perkembangan marketing tersebut. Yang kedua, pengenalan e-bisnis dan e-commerce. Diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan konsep e-bisnis dan e-commerce. Pertemuan selanjutnya yang ketiga, dasar e-commerce. Diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan dasar-dasar dari e-commerce. Berikutnya, subkultur digital yang berpengaruh. Di sini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan subkultur digital yang berpengaruh dalam konsep pemasaran. Yang kelima, marketing 4.0 di ekonomi digital. Diharapkan mahasiswa mampu menerapkan konsep pemasaran 4.0. Yang keenam, jalur pelanggan baru. Diharapkan mahasiswa mampu menerapkan konsep digital marketing dalam membuat jalur pelanggan yang baru. Yang ketujuh, strategi e-bisnis. Diharapkan mahasiswa mampu menyusun strategi marketing. Yang kedelapan, strategi marketing. Mahasiswa diharapkan mampu menyusun strategi marketing dengan baik dan benar. Yang kesembilan, mengembangkan strategi melalui digital marketing. Diharapkan
mahasiswa mampu menyusun strategi melalui proses digital marketing. Selanjutnya, yang ke-10, e-marketing. Diharapkan mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan mampu merancang solusi masalah pemasaran dan desain digital marketing melalui konsep e-marketing. Yang ke-11, di sini akan dibagi di dalam 2 pertemuan, yaitu dengan tema Customer Relationship Management. Diharapkan mahasiswa mampu merancang fungsi manajemen dengan membangun hubungan yang baik dengan pelanggan. Yang terakhir, pertemuan ke-14, pemasaran yang berorientasi pada manusia untuk daya tarik merek dan pemasaran konten untuk keingintahuan merek. Diharapkan mahasiswa mampu merancang komunikasi dan mengambil keputusan manajerial yang tepat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai teknik pengajaran yang saya lakukan dalam kelas dengan menggunakan teknik DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Yang pertama yaitu Chandra Ahmadi dan Dadang Hermawan dengan judul buku e-business dan e-commerce. Yang kedua, Riyadus Solihin dengan judul Digital Marketing di Era 4.0. Yang ketiga, Philip Kotler, Hermawan Kartajaya, dan Iwan Setiawan dengan judul buku Marketing 4.0, bergerak dari tradisional ke digital. Yang keempat, Kotler dan Keller dengan judul buku Marketing Management. Yang kelima, Dave Chevy dan Alice Catwick dengan judul buku Digital Marketing, Strategi, Implementation, dan Practice. Selain dari buku utama tersebut, saya juga menyarankan kepada mahasiswa untuk melakukan explore dan mencari referensi-referensi terkait dengan topik yang akan dibahas pada setiap pertemuan. Penyampaian materi kepada mahasiswa cukup menarik karena dalam hal ini penyampaian materi yang diberikan menggunakan contoh-contoh yang relevan dengan materi yang dibahas. Adapun contoh-contoh tersebut diambil dari lingkungan sekitar mahasiswa yang lebih mudah untuk dipahami. Teknik yang kedua yaitu interaksi. Saya membuka kesempatan kepada mahasiswa untuk berdiskusi melalui sesi tanya jawab. Dalam sesi ini, saya memberikan ruang kepada mahasiswa untuk bertanya tentang ketidakpahaman atau yang menjadi kebingungan mereka, atau berdiskusi mengenai fenomena-fenomena yang terjadi saat ini dengan yang berkaitan dengan hal-hal sesuai dengan tema atau topik yang dibahas saat itu. Teknik yang ketiga yaitu teknik assessment. Pada pertemuan pertama, saya telah melaksanakan kontrak kuliah dengan mahasiswa, di mana dalam kontrak perkuliahan tersebut terdapat beberapa kriteria penilaian, yaitu yang pertama, kehadiran dan keaktifan 10%, project dalam kelompok itu 25%, UTS 30%, dan UAS 35%. Berikut, saya akan menampilkan cuplikan video pembelajaran untuk mata kuliah digital marketing pada pertemuan pertama dengan topik pembahasan pengaruh teknologi informasi dalam perkembangan marketing. Adapun penyampaian materi dibagi menjadi 3 sesi, yaitu pendahuluan, penyajian materi perkuliahan, dan penutup. Oke, selamat pagi semuanya. Ya, pada kelas hari ini dengan mata kuliah digital marketing, ini merupakan pertemuan kedua kita ya, setelah pertemuan pertama kemarin kita membahas mengenai kontrak kuliah. Ya, pada hari ini kita akan membahas materi pertama di perkuliahan digital marketing mengenai pengaruh teknologi informasi dalam perkembangan digital marketing. Oke, apa sebenarnya yang mau kita bahas di dalam materi kita yang pertama ini? Yang pertama yaitu materi itu sendiri merupakan proses mengkomunikasikan, menyampaikan, menemukan nilai kepada pelanggan. Yang kedua yang akan dibahas dalam pertemuan ini yaitu
dari era 1.0 sampai 5.0 itu fokusnya itu berbeda-beda. Ketika era 1.0 fokusnya itu adalah produknya, yaitu medianya itu berupa iklan cetak, TV dan radio. Kalau di era 2.0 fokusnya itu pada konsumen, yaitu dia menggunakan media pemasarannya itu menggunakan segmentasi pasar. Seperti kita harus tahu siapa yang menjadi konsumen kita, siapa yang menjadi targetnya kita, harus lebih dipahami. Jadi fokusnya memang lebih kepada calon konsumen atau konsumennya kita. Sedangkan di era 3.0 atau 3.0 fokusnya itu berada pada nilai dan emosi. Ya, media utamanya yaitu branding, yang menggunakan branding atau merek dari CSR, atau siapa yang bisa bantu CSR apa? Corporate kebanyakan CSR itu corporate social responsibility. Ya. Berikutnya untuk di era 4.0 atau fokusnya itu sudah mulai memasuki di media digital yang menggunakan media utamanya untuk pemasarannya itu menggunakan interaksi secara online. Terus di era yang paling baru yaitu era 5.0 itu menggunakan teknologinya menggunakan media seperti AI, big data dan automation. Ya, nanti kita akan membahas mengenai proses evolusi marketing. Saya ingin bertanya, menurut kalian bagaimana digital marketing itu bisa berkembang dari pemasaran tradisional? Ada yang bisa bantu jawab? Silakan. Baik, digital marketing berkembang dari pemasaran tradisional dengan memanfaatkan teknologi seperti internet, big data, dan media sosial untuk menjangkau audiens yang lebih luas, lebih cepat dan lebih terukur secara data. Ya, betul ya. Jadi segala sesuatu apabila menggunakan proses digitalisasi marketing itu dia bisa diukur menggunakan data karena ada yang disebut dengan algoritma. Jadi kita bisa melihat segala sesuatu ada terperinci semuanya, segala sesuatunya untuk melihat bagaimana digitalisasi marketing ini bisa berkembang dari proses pemasaran tradisional ke digital marketing. Ya, nanti kita akan bahas satu persatu di slide berikutnya. Ya, transformasi ke digital marketing. Transformasi seperti apa yang dimaksud? Transformasi yang dimaksud yaitu merupakan perubahan perilaku konsumen. Perubahan perilaku konsumen yang bisa berbelanja 24 jam dalam 7 minggu. Ya, jadi orang bisa melakukan perbelanjaan itu kapan saja, di mana saja, dan selama waktu 24 jam bebas. Dia bisa mengakses kapanpun, dia bisa melakukan perbelanjaan melalui berbagai media online atau situs-situs e-commerce yang sekarang sudah banyak kita gunakan bersama. Berikutnya, munculnya platform digital Google seperti Google, Facebook, Instagram, TikTok, apalagi yang sering kita pakai, media digital apa saja yang kita pakai untuk berbelanja, seperti contohnya Shopee. Terus apalagi yang lain selain Shopee yang sering kita pakai? Tokopedia, TikTok Shop, apalagi Lazada dan sebanyak berbagai aplikasi lain ya. Itu mendukung proses digitalisasi marketing atau proses pemasaran secara digital dengan menggunakan situs-situs e-commerce dan aplikasi online lainnya. Terus yang terakhir yang dibahas di dalam transformasi ke era digital ini yaitu pemasaran itu lebih personal, data driven dan real time. Jadi proses pemasarannya itu sudah tidak memerlukan waktu lagi. Seperti kalau yang jalan sebelum kita menggunakan handphone, mungkin kalian kira-kira sekitar umur berapa baru mulai pakai HP? Kalian mulai umur berapa punya HP? 12 tahun sudah pakai HP. Itu kira-kira umur
tahun berapa? 2008 sampai 2010 ya, baru mulai kita menggunakan handphone. Itu pun waktu penggunaan handphone masih sebatas waktu itu masih menggunakan BlackBerry ya, BlackBerry yang paling awal ya. Jadi di dalam proses BlackBerry itu hanya betul-betul proses komunikasi, hanya chat ya, chat dan telepon. Belum ada proses aplikasi seperti Facebook, TikTok, Instagram. Jadi itu baru kurang lebih 10 tahun terakhir ini. Kalau mulai 2008, 2010 itu baru aplikasi BBM. Mulai tahun 2011 baru ada aplikasi yang paling pertama, yaitu bukan Facebook ya waktu itu, tapi apa sih namanya, Friendster. Masih ingat tak? Ada tak yang pakai Friendster di sini? Saya dulu masih mendapatkan aplikasi Friendster. Jadi di aplikasi Friendster itu hampir mirip dengan Facebook, tapi di dalam aplikasi Friendster itu dia hanya fungsinya hanya untuk berteman. Jadi hanya mencari teman satu sama lain dan menghias aplikasi kita menjadi lucu. Ya, menjadi lucu sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Itu yang dipakai ketika di Friendster. Tapi Friendster tidak dipakai terlalu lama karena dia langsung sudah ada Facebook pada tahun 2011. Tahun 2011 sudah ada Facebook. Di Facebook itu kita sudah mulai berteman juga, tapi belum ada proses jual beli ya di situ ya. Pada waktu itu ya betul-betul hanya proses untuk sosialisasi di dalam bidang internet ya. Jadi kita bisa bertemu satu sama lain melalui media online. Berikutnya, menurut pendapat para ahli, kita ingin melihat apa sih sebenarnya digital marketing itu. Kalau kita tadi kan membahas secara umum saja digital marketing. Kalau sekarang kita ingin melihat pendapat para ahli. Tapi sebelum kita masuk di dalam pendapat para ahli, saya mau bertanya dulu ke kalian ya. Kira-kira kalian sudah paham belum atau sudah bisa mendapatkan apa yang dimaksud dengan digital marketing atau tidak ya? Digital marketing adalah segala bentuk kegiatan pemasaran yang menggunakan media dan internet untuk menjangkau konsumen secara online seperti melalui media sosial, website, email, mesin pencari, dan mungkin aplikasi. Oke, terima kasih. Ya. Berikutnya yang pertama itu menurut Philip Kotler. Kita tahu ya, Philip Kotler ini adalah bapak marketing kita ya. Sampai saat ini beliau masih aktif mendukung sekitaran pemasaran, marketing, dan beberapa ilmu pemasaran lainnya. Menurut Philip Kotler, digital marketing itu adalah penggunaan teknologi digital untuk menciptakan saluran langsung dan interaktif antara perusahaan dan pelanggan yang memungkinkan komunikasi dua arah dan membangun hubungan dengan pelanggan secara berkelanjutan. Berikutnya, menurut Dave Kevy ini juga merupakan seorang penulis buku. Dia mengatakan bahwa digital marketing involves applying technologies which form online channels to contribute to marketing activity aim to achieving profitable acquisition and retention of customer. Yang memiliki makna atau artinya itu adalah fokus pada digital marketing itu pada akuisisi, pada proses akuisisi dan retensi pelanggan secara profitable melalui teknologi dan saluran online. Berikutnya, menurut Seth Godin berkata bahwa marketing is not longer about the stuff that you make, but about the stories you tell. Artinya, di era digital ini, pemasaran itu bukan hanya mengenai soal produk, tetapi bagaimana kamu membangun sebuah narasi dan keterlibatan emosional melalui konten dan branding yang bentuknya berupa story
marketing automation, dan yang terakhir adalah analitik dan data. Kita mau bahas satu persatu ya. Ya, SEO atau Search Engine Optimization itu adalah mempunyai tujuan sebagai untuk meningkatkan website di hasil pencarian Google atau organik atau tidak berbayar. Jadi dia ini SEO ini gratis atau dia tidak berbayar. Jadi strateginya bagaimana? Strateginya itu menggunakan kata kunci. Jadi ketika kalian ingin mencari sesuatu produk, misalnya ingin mencari botol air minum, kalian pasti memasukkan dengan cara men-search sesuatu dengan keyword yang paling dekat dengan apa yang kalian bayangkan. Jadi menggunakan kata kunci yang paling dekat dengan barang yang kalian ingin cari. Ya. Terus berikutnya, optimisasi kontennya dengan struktur halaman. Yang terakhir itu ada backlink atau tautan dari website lainnya. Terus manfaatnya lebih banyak traffic organik atau tidak berbayar, kredibilitasnya juga menjadi lebih tinggi. Yang berikutnya konten marketing. Konten marketing itu tujuannya itu memberikan nilai kalau konten langsung atau langsung melakukan proses penjualan. Formatnya dia bentuknya seperti artikel blog, infografik, video atau ebook, dan bentuknya bisa juga dalam bentuk podcast. Manfaatnya apa saja dengan melakukan konten marketing ini? Yang pertama itu meningkatkan brand awareness, mengedukasi pasar, dan yang terakhir itu meningkatkan loyalitas dari konsumen kita dengan kita melakukan konten marketing. Berikutnya, setelah konten marketing ada yang dibilang dengan sosial media marketing. Jadi berbeda ya, konten marketing dan sosial media. Kalau konten itu lebih ke isinya, kalau sosial media marketing itu adalah lebih ke aplikasinya. Nah, tujuan dari sosial media marketing itu adalah mempromosikan brand dan menjalin interaksi lewat sosial media berupa Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn, ada lagi Instagram dan yang lain sebagainya. Bentuk dari sosial media marketing itu bentuknya itu berupa konten ya. Jadi konten-konten bisa berupa foto, video, iklan, dan berbagai bentuk lainnya. Nah, fungsinya yang berikutnya yaitu kita dengan menggunakan sosial media marketing itu kita bisa membangun engagement. Engagement itu apa? Membangun hubungan, ya, membangun hubungan antara penjual dan pembelinya. Yaitu bentuknya itu yang paling sering itu adalah engagement yang bisa dibangun dalam proses sosial media marketing itu ada proses komentar atau komen, ya. Bentuknya ada yang bentuknya berupa polling atau ada dalam bentuk story. Story itu story di sosial media kita ya. Story-nya itu bisa kita, bagaimana cara membangun engagement dalam story? Story-nya itu kita bisa memberikan komentar, ya. Kita bisa berkomentar, kita bisa memberikan reaksi, kita bisa memberikan feedback, atau kita bisa juga melakukan pembelian dari story-story yang ada dengan mengklik link yang ada di dalam story-nya tersebut. Terus yang terakhir, di sosial media marketing juga kita menggunakan yang namanya influencer. Influencer itu atau user generated content. Ya, user generated content itu manfaatnya itu menjangkau audiens secara lebih luas, ya, dan membangun komunitas yang lebih besar lagi. Berikutnya, email marketing. Di sini punya email, ada yang punya email nggak? Punya ya, semua punya email ya. Nah, punya. Oke. Nah, tujuan dari email itu sebenarnya kalau kita lihat dan kalian perhatikan, biasanya ada email-email dari beberapa brand yang mungkin produknya pernah kalian beli secara online. Ya. Tujuannya apa? Dengan melakukan email marketing itu sebagai pengingat ke konsumennya supaya dia kalau ingin melakukan produk yang sama berikutnya dia bisa melakukan pembelian lagi dengan cara dia mengingatkan melalui email. Jadi di dalam email itu dia tidak hanya sekedar mengirim sebuah informasi, tapi dia juga beriklan di dalam situ. Dia melakukan proses penjualan di dalam email tersebut, ya. Jadi dia berkomunikasi langsung dengan pelanggan melalui email. Contohnya newsletter,
khusus notifikasi berupa atau ada event-event tertentu yang mungkin melakukan diskon besar-besaran, mungkin ada event di beberapa tempat tertentu dengan harga khusus dan berikutnya dan sebagainya. Terus yang terakhir ada manfaatnya. Manfaatnya apa kalau menggunakan email marketing ini? Biayanya juga lebih murah ya. Biayanya lebih murah, personalisasinya lebih tinggi, return of investmentnya juga tidak tinggi, jadi dia tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar dalam proses email marketing ini. Berikutnya pay per click. Pay per click ini yaitu memiliki tujuan iklan yang berbayar. Iklan yang berbayar di mesin mencari. Jadi kalau biasanya kita membuka Google, ada yang namanya disebut dengan Google Ads ya. Google Ads atau Google Advertising. Jadi dalam Google itu ada satu kotak-kotak kecil yang di dalamnya itu adalah iklan. Kalau kalian klik itu bisa kalian menonton proses pembayaran. Kelebihannya apa dengan pay per click ini? Pay per click ini memiliki kelebihan hasilnya dia lebih cepat, bisa menargetkan lokasi, usia dan minat dari masing-masing calon pembelinya. Terus modelnya seperti apa? Dia modelnya biayanya berdasarkan jumlah klik ya. Setiap kalian klik itu pasti akan berbayar. Berikutnya, tadi influencer marketing kita sudah bahas sedikit di dalam sosial media marketing, tapi ini akan lebih dibahas secara lebih detail. Yaitu dalam influencer marketing ini tujuannya itu menggunakan public figure ya, public figure yang ada di media sosial untuk mempromosikan produk atau barang dan jasa kita ya, produk dan jasa kita seperti apa yang ingin kita promosikan menggunakan tokoh atau yang sekarang sering dibilang dengan bahasa influencer dan memiliki tujuan atau keunggulan dengan menggunakan influencer marketing ini jangkauannya jadi lebih luas karena influencer atau artis atau tokoh terkenal atau seorang figur dia pasti memiliki followers atau pengikut yang jumlahnya lebih banyak ya. Jadi itu bisa menjangkau lebih banyak orang lagi. Terus berikutnya
untuk pelanggannya dengan cara memberikan komentar, masukan, dan interaksi di dalam konten atau iklan yang dia paparkan atau dia pasarkan. Terus yang terakhir itu adalah aspek analitik. Tradisional itu lebih sulit diukur. Jadi bagaimana hasil analisanya itu lebih sulit diukur. Sedangkan dengan proses digital itu ya, jadi kita nggak tahu kalau kita melakukan pemasaran secara tradisional. Biasanya kalau kalian dulu sering terima surat ya lewat kantor, lewat pos, ya biasa ada juga yang melakukan promosi lewat pos. Itu kan kita nggak tahu kapan sampainya, apakah sampai langsung di yang dituju. Bisa saja yang menerima suratnya adalah asisten rumah tangganya dan tidak diteruskan ke pemilik rumah, artinya iklan tidak sampai ya, berhenti di asisten rumah tangganya, padahal yang disasar adalah bukan asisten rumah tangganya tapi yang pemilik rumahnya. Sedangkan kalau kita melakukan pemasaran secara digital atau lewat online, itu bisa langsung diterima oleh calon konsumennya kita karena melalui handphone atau melalui email ya, karena yang pakai handphone atau email kita pasti kita sendiri juga melakukannya ya. Ya, berikutnya untuk tren digital marketing tahun 2025 yang wajib kalian ketahui itu apa saja? Yang pertama itu penggunaan AI dan chatbot untuk pelayanan ya. Berikutnya ada video short form atau TikTok atau Reels. Jadi kalau TikTok, kalian semua pasti pakai TikTok kan? Oke ya. Jadi di dalam TikTok itu pasti kan bentuknya berupa video atau potongan-potongan gambar ya, berupa video singkat atau potongan gambar yang isinya mengenai iklan atau ingin menyampaikan sesuatu ya. Setuju ya? Oke. Yang berikutnya dipersonalisasi berbasis data pengguna. Yang berikutnya ada video search optimization. Yang terakhir adalah social commerce atau jualan langsung di sosmed seperti yang tahun 2024 atau setelah COVID-19 kalau kalian perhatikan banyak sekali orang melakukan jualan baik itu live di Facebook, baik itu live di Instagram, di TikTok, dan di berbagai platform media yang lainnya. Jadi dia melakukan proses pemasaran itu secara langsung ya. Banyak juga di Shopee bahkan itu melakukan live shopping itu sampai 24 jam. Jadi betul-betul tidak berhenti. Jadi full 24 jam mereka melakukan proses penjualan online. Ya. Jadi ini tren pemasaran digital yang sedang terjadi di tahun 2025. Ya. Berikutnya, bagaimana kita menghadapi tantangan di dalam era digital ini. Jadi setelah era digital ini bukan berarti semuanya menjadi lebih mudah, tapi kita juga memiliki tantangan ya. Tantangannya apa? Persaingan konten. Jadi kontennya itu pasti bersaing dengan brand yang serupa, tapi mereka berlomba-lomba menyajikan konten yang lebih menarik ya, supaya bisa lebih dipahami atau diterima oleh calon konsumennya. Jadi tadi kan kita membahas mengenai persaingan konten ya. Di dalam persaingan konten itu artinya kita menggunakan media sosial di dalam proses untuk kontennya. Ada yang bisa bantu saya apa saja contoh-contoh media sosial yang kita pakai atau yang kita gunakan di dalam digital marketing. Jadi tidak semua sosial media atau tidak semua platform online kita gunakan untuk proses digitalisasi marketing. Ada yang bisa bantu kasih saya contoh beberapa contohnya? Silakan. Ada 6 contoh media yang dipakai dalam digital marketing. Pertama, website, kemudian email, dan media sosial atau biasa yang sering kita pakai itu Instagram, TikTok, Facebook. Kemudian Google Ads, YouTube, dan Marketplace atau Tokopedia. Terima kasih. Oke, terima kasih
Berikutnya ada perubahan algoritma platformnya. Jadi ada perubahan algoritma di setiap platform media sosial ya. Terus yang berikutnya ada keamanan data dan privacy. Keamanan datanya juga itu merupakan sebuah tantangan karena dalam proses digital marketing itu data juga sangat penting. Jangan sampai data yang kita punya itu dicuri atau diambil oleh orang lain. Yang terakhir itu adanya overload informasi bagi konsumen. Jadi terlalu banyak informasi yang diperoleh juga itu ternyata merupakan sebuah tantangan dalam proses digital marketing. Oke. Berikutnya ini adalah kesimpulan dari pertemuan kita hari ini. Yang pertama itu digital marketing itu ternyata tidak hanya sebuah tren, tapi itu sudah merupakan kebutuhan kita dalam menghadapi dunia era modern seperti saat ini ya. Yang kedua, penting bagi bisnis untuk mengadaptasi dan melakukan proses belajar secara terus-menerus. Jadi di dalam proses bisnis kita harus siap dengan namanya proses perubahan, termasuk bagaimana cara kita proses menjual, memasarkan produk kita. Terus yang terakhir, kombinasi teknologi dan kreativitas adalah kunci suksesnya ya. Jadi di dalam digital marketing ini kita memerlukan kreativitas, inovasi sebagai kunci sukses untuk proses digitalisasi kita. Jadi setelah kita membahas pertemuan hari ini mengenai teknologi di dalam digital marketing dan kesimpulannya sudah kita paparkan semua. Kelas telah selesai. Terima kasih dan selamat siang ya untuk kita semua.